Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kembali ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Siapkan hati untuk kita menyembah kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Lewat ibadah ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Amin. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Haleluya. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Amin. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu
bernyanyi, kami mau bermazmur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami akan melakukan ibadah bersama-sama dengan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami benar-benar alami kuasa ibadah ini Tuhan. Janji ibadah itu menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai selesai. Intimidasi segala kuasa kegelapan, haleluya, yang mencoba-coba ganggu kami, kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kami, haleluya, merdeka. Roh kami bebas, roh kami Tuhan leluasa untuk kami mau menyembah dan memuji Engkau dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih, kuasai ruangan tempat ini, kuasai juga rumah-rumah jemaat Tuhan yang akan melakukan ibadah. Ayah kami semua Tuhan benar-benar alami hadir-Mu ya Roh Kudus dalam ibadah kami. Mengurapi semua pelayan-pelayan ibadah. Ialah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam diri kami masing-masing. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, amin. Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Puji Tuhan. Lewat ibadah ini kuasa Tuhan bekerja, memberikan kegirangan di dalam setiap kehidupan kita.
Kita diberikan kekuatan untuk terus memuji Tuhan, diberikan kesukaan untuk terus menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Sekeliling kita seringkali mengintimidasi kita, membuat kita takut. Tapi ingat, ada roh Tuhan yang memberikan kegirangan dan kekuatan buat kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari bersyukur bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memelihara. Katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Dia memelihara kita. Haleluya. Dengan iman katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Kapan? Selamanya. Selamanya Tuhan memelihara kita. Amin. Selamanya Tuhan mengasihi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lewat ibadah ini kita diberikan kekuatan kembali. Lewat ibadah ini kita bersekutu dengan Tuhan. Lewat ibadah ini kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah waktu ibadah ini kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Besar dan sungguh ajaib Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan melindungi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bisa karena Engkau Tuhan. Kami dapat bertahan karena Engkau Tuhan. Haleluya, kami kuat Tuhan karena Engkau Tuhan. Haleluya, sebab itu jangan Engkau tinggalkan kami Roh Kudus. Engkau yang menguasai kehidupan kami. Engkau juga yang akan menjaga iman kami Tuhan, supaya kami selamanya teguh di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan dalam hidup
hanya ku dapat dari-Mu Tuhan Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Oh haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ada Tuhan yang mengasihi kita, ada Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Dia akan terus memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, oh setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Amin, amin. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Benar Tuhan, kami takkan goyah di dalam Engkau Tuhan.
kami akan alami ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami pun akan dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bekerja terus Roh Kudus sampai memenuhi kehidupan kami. Haleluya, pengurapan-Mu atas kami semua. Tangan-Mu menjamah kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Allah yang ajaib hadir bagi kami. Allah yang berkuasa hadir bagi kami. Haleluya. Ada kekuatan Tuhan melanda kami semua. Haleluya, ada sukacita melanda kami semua. Haleluya, ada kuasa kesembuhan melanda kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya, tidak seberapa apa yang kami lakukan ini, tapi yang kami yakini Engkau Tuhan memberkati kami. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau akan berbicara, Engkau akan berkata-kata kepada kami. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan sampaikan berita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kuasa Tuhan, hamba-Mu. Haleluya, setiap perkataan datangnya dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Istimewa hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya memberikan tema perhatikan dan lakukan. Jadi penting hari ini kita sebagai umat Tuhan untuk memperhatikan dan melakukan apa-apa yang kita harus lakukan. Kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan satu instruksi, peraturan bahwa mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli PPKM ketat. PPKM itu artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau memberikan istilah 3M untuk kita perhatikan dan lakukan. Pertama, M pertama, menjaga untuk tetap aman. Bagaimana? Seperti pemerintah himbau untuk kita melakukan 3M, yaitu memakai masker, supaya kita tetap aman, memakai masker. Terlebih sekarang dikatakan karena ada varian baru, lebih cepat reaksi COVID-nya.
Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus memakai bahkan 2 lapis, ya. Selain memakai masker, mencuci tangan, ya, dengan sabun, ya, di air yang mengalir. M yang ketiga adalah supaya kita tetap aman, yaitu menjaga jarak, ya, mengurangi mobilitas. Ya. Yang penting-penting saja, kalau kita tidak penting ya lebih baik di rumah. Ya. Menghindari kerumunan, ya, atau tidak membuat kerumunan. Itu yang pertama, ya, menjaga tetap aman. Yang kedua, M yang kedua, menjaga imun kita. Bagaimana? Kita harus berolahraga secara teratur. Kita harus makan makanan yang bergizi. Tidak harus mewah, tapi harus bergizi. Ya, harus ada sayur, harus ada buah, ya, telur, dan lain-lain yang bergizi. Untuk menjaga imun kita, selain kita berolahraga teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Ya. Jadi itu juga, ya, menjaga imun kita, perlu istirahat yang cukup. Yang terakhir, seperti himbauan pemerintah, ya, kita semua, ya, harus divaksin, karena vaksin itu untuk, ya, menimbulkan imun kita. Ya. Ada virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan, sehingga, ya, tubuh kita dirangsang untuk, ya, mengeluarkan imun, ya, sehingga kita berperang dengan vaksin yang dimasukkan itu. Perlu, ya, M yang kedua itu menjaga imun kita. Nah, ini yang penting. Semua penting tadi. Yang pertama, menjaga tetap aman, menjaga imun kita. Ada yang terlebih penting sebagai umat Tuhan, menjaga iman kita. Seperti pujian kita, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Menjaga iman kita, kita harus tetap menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ini adalah pernyataan iman daripada Habakuk. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, ya, di mana mereka mengalami penderitaan, sebagai nabi Tuhan, sebagai umat Tuhan, dia menyatakan imannya. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Habakuk untuk tetap berada di dalam ketenangan. Walaupun dia mendengar, membuat gentar hatinya, bibirnya menggigil, tulang-tulangnya merasa sakit. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari ini juga kalau kita melihat, ya, COVID-19, varian baru ini begitu cepat, ya, orang tertular.
membuat kita juga gentar, takut. Tapi presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo mengingatkan, yang penting kita tidak perlu takut dan cemas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, penting juga menjaga iman kita. Kita tetap tenang karena Tuhan sumber kekuatan kita. Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 kita lihat pernyataan iman daripada Habakuk ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena apa? Ayat 19 katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Rasul Yohanes katakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhanlah sumber kekuatan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan, maka kita dapat melakukan tadi ya yang 2M di depan. Untuk tetap aman, untuk tetap menjaga imun kita, karena kita percaya ya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kalau kita senantiasa menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita, kita bersekutu ya, tetap di dalam Tuhan, di dalam iman kita, pengharapan kita, saudara-saudara, keberanian kita, karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan selanjutnya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kalau kita menjaga iman kita, Tuhan menjadi kekuatan kita, sumber kekuatan kita, Tuhan akan membuat kita seperti kaki rusa. Saudara perhatikan rusa, ya, bagaimana dia begitu lincah, ya, kakinya yang melompat, berlari, saudara-saudaraku. Begitu juga kita akan, saudara-saudaraku, ya, akan tetap berlari, melompat, mengatasi rintangan, saudara-saudaraku, seperti kaki rusa, lincah, menghadapi masalah, tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya dikatakan, kalau Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita, ia akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Selain kekuatan Tuhan memampukan kita untuk lari kepada Tuhan, kaki kita selalu lari kepada Tuhan. Dikatakan juga bahwa Tuhan akan membuat kita akan berjejak di bukit-bukitku, di tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku, kita mampu ada di tempat yang tinggi, mengatasi segala rintangan kita. Tuhan juga akan membuat kita menumbuhkan iman kita, mendewasakan kita di tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku, kalau saudara di tempat tinggi, saudara akan melihat ya pemandangan yang indah, saudara merasakan udara yang segar, saudara akan jauh dari segala hal, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita jadikan Tuhan menjadi kekuatan kita.
Begitu juga Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Ini pernyataan iman daripada Paulus. Kalau tadi Habakuk, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi di dalam kehidupannya ada harta yang begitu indah dan mahal. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pernyataan iman daripada Rasul Paulus, dia katakan, dia seperti bejana tanah liat. Mudah pecah, hancur, dan lain sebagainya, saudara-saudara, tanah liat. Tetapi di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang dimiliki. Apa itu? Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya. Karena apa, saudara-saudara, ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Tidak lepas daripada hal-hal yang kita alami, tetapi kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, walaupun ditindas, tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Pernyataan iman daripada Paulus luar biasa. Tuhanlah menjadi sumber kekuatan. Kita harus menjaga iman kita, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena ada saat-saatnya kita di dalam kesendirian. Ada saat-saatnya kita ada dalam kesedihan. Ada saatnya kita keterpurukan, ada di dalam keadaan kesalahan. Tapi Tuhanlah sumber kekuatan kita. Memberikan sukacita, memberikan kemenangan. Walaupun kita juga ada di dalam kemenangan, ada Tuhan yang bangga melihat kita. Ada saatnya kita kesakitan, kelelahan, kehilangan. Tapi Tuhanlah, ya seperti pemazmur katakan, Tuhanlah pertolongan, karena dia sumber kekuatan. Dia menjadi gunung batu, ya, perisai yang melindungi, menjaga kita. Seperti Paulus katakan, saudara-saudaraku, kita diingatkan juga hari ini makan roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan. Diingatkan akan kasih Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, dia rela mati di atas kayu salib menanggung segala dosa kita. Lewat penebusannya kita diselamatkan, kita diampuni, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dia memindahkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Kita diingatkan akan kasih Tuhan lewat pengorbanan. Bukan saja dia mati, tetapi dia bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Ya. Paulus katakan dia ada sebagaimana dia ada. Itu karena kasih Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Kasih Tuhan. Ya, bahwa Tuhan ya menjadi sumber kekuatan kita. Paulus menyadari kalau dia ada sebagaimana dia ada bukan karena kekuatannya, bukan kepandaian, bukan karena kebisaan, kepintaran, bukan apa yang dia punyai, tetapi karena dia kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia boleh ada. Bahkan itu tidak menjadi sia-sia. Dia bekerja keras, saudara-saudaraku. Ya, kita boleh ya mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita diingatkan bahwa menjaga iman kita, jadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Pernah Yesaya katakan, saudara-saudaraku, orang muda bisa lelah, saudara-saudara. Kalau kita memakai kekuatan kita, saudara-saudaraku, kita terbatas. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Rasanya tidak mungkin, tapi bisa saja. Karena kita terbatas. Tetapi Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dikatakan ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali, terbang tinggi. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan seperti Yesaya katakan, dia seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, dia berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah seperti Habakuk. Kakinya seperti rusa, lincah, dapat lari. Dan dikatakan, saudara-saudaraku, dia berjejak di tempat yang tinggi, di bukit-bukit. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Menjaga iman kita, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Kita diingatkan, kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menjadi sumber kekuatan. Pegang roti dan anggur, kita berdoa. Haleluya, haleluya, kita berdiri semua. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami harus memperhatikan dan melakukan. Menyatakan iman kami, menjaga iman kami. Menjadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan. Tuhan akan menjadikan kami seperti kaki rusa yang dapat berlari, lincah, dapat berjejak di bukit-bukit tempat yang tinggi. Kami bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Kami berlari tidak menjadi lelah. Kami berjalan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan menjadi kekuatan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu itu harus kami hadapi. Dan apa yang firman Allah katakan itu pasti terjadi hari-hari di akhir zaman ini. Tapi kami diingatkan lewat perjamuan Tuhan ini.
cinta Tuhan, kasih Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat Allah. Ada keberanian, semangat, pengharapan, percaya kami lagi kepadamu Tuhan bertambah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima roti dan anggur. Amin. Mari menyiapkan roti dan anggur. Kalau sudah dibuka plastiknya ada 2, yang atas roti, yang bawah air anggurnya. Sudah, mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan lakukan bersama-sama setelah mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan. Mari kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, 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 haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pokok anggur, kita ada carang-carang. Dia menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita terus tetap percaya, bersekutu kepada Dia, bergaul karib, kita mau berdoa, membaca, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Situasi kondisi bisa membuat kita gemetar. Tapi kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan, Tuhan memberikan ketenangan, kita akan tetap bersorak-sorak. Ada sukacita. Oh haleluya, haleluya. Keberanian, semangat, pengharapan, tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong kami semua hamba-hamba-Mu. Engkau tolong semua umat-Mu Tuhan. Engkau tolong bangsa dan negara kami Indonesia ini secara khusus. Engkau berkemurahan Tuhan. Kalau ada yang terpapar dengan COVID-19, di dalam nama Tuhan sembuhkan. Hamba-hamba-Mu, umat-Mu, sembuhkan mereka. Apapun situasi, kondisi, kesulitan, penderitaan, tantangan, kekurangan, pergumulan, Tuhan kekuatan kami, Engkau menyertai kami. Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terus kami akan alami. Tuhan akan membawa kami terbang tinggi seperti burung rajawali, mengatasi badai tetap terbang,
menjejakkan kaki kami tetap di bukit-bukit yang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau jamah kami semua, umat-Mu yang ada di tempat ini maupun di mana saja mereka yang mengikuti secara online. Di rumah, di mana saja mereka, Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Ada pembaharuan hidup kami, iman kami, kekuatan kami. Motivasi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong dalam hidup kami, dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.